Dalam masa ini, ia dikirim sebagai misionaris ke tanah Filipina tahun 1631. Sayangnya, tak lama setelah menginjakkan kaki di sana, mereka harus hengkang karena diusir oleh tentara kolonial Belanda. Orang ini tuh kok kuat banget ya, disiksa gitu nggak ada teriak-teriaknya, nggak ada serem-seremnya. Manusia bukan sih ini? Akan tetapi Romo Franz justru mengatakan bahwa ia lebih senang menderita bagi Kristus daripada mendapatkan itu semua. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 15 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Francis Ferdinand de Capilas, martir Tiongkok. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Baquerin de Campos, Spanyol pada awal abad ke-17. Hiduplah seorang biarawan Dominikan bernama Francis Ferdinand de Capilas. Sejak kecilnya, Frater Francis memang sudah terpanggil menjadi seorang imam religius, guys. Ia masuk biara Dominikan Saint Paul di Valladolid ketika umurnya masih 17 tahun loh. Muda banget kan ya? Mungkin ini umur-umur sekitar tamat SMA gitu lah, guys. Frater setelah menjalankan studi imam selama kurang lebih 8 tahun, akhirnya ditabiskan menjadi seorang diakon. Dalam masa ini, ia dikirim sebagai misionaris ke tanah Filipina tahun 1631. Dan di sini ia ditabiskan menjadi seorang imam Katolik. Romo Franz selalu melayani di distrik Tuao, Cagayan, Pulau Luzon selama kurang lebih 10 tahun. Masa pelayanannya di Filipina ini ia anggap sebagai suatu masa persiapan untuk pelayanan di medan yang lebih berat lagi, yaitu tanah Tiongkok. Setelah mengurus segala administrasi dan perizinan, ia kemudian berlayar bersama Francisco Diez ke daerah Formosa yang sekarang adalah Taiwan. Sayangnya, tak lama setelah menginjakkan kaki di sana, mereka harus hengkang karena diusir oleh tentara kolonial Belanda yang sudah terlebih dahulu mengibarkan bendera di tanah itu sejak tahun 1624. Mereka lalu berlayar ke Fujian, Tiongkok di bulan Maret 1642 dan berkarya di kota Fu'an, Tingten, dan Moyang. Romo juga berhasil mendirikan komunitas Ordo ketiga Santo Dominikus untuk umat awam yang menandakan semakin dalamnya akar kekristenan di tanah Tiongkok. Kekristenan di Tiongkok diterima baik di masa dinasti Ming dan berkembang pesat lewat pewartaan oleh para misionaris Jesuit yang dipimpin oleh seorang pastor bernama Pastor Matteo Ricci. Namun pada tahun 1644, suatu hal yang mengguncang kekaisaran terjadi. Orang-orang Manchuria dari timur laut Tiongkok yang sebelumnya sudah memiliki pemimpin sendiri melakukan pemberontakan kepada dinasti Ming waktu itu. Mereka mulai melakukan penyerangan, salah satu sasarannya adalah kota Fu'an yang merupakan tempat misionaris Dominikan berkarya. Lewat pertempuran lokal yang mengerikan, kota Fu'an kini dikuasai oleh orang-orang Manchu yang tidak toleran terhadap Kristen. Mungkin ini disebabkan karena Kristen dianggap mereka adalah bagian dari dinasti Ming, sehingga mereka turut memusuhi orang-orang Kristen, guys. Umat Kristen satu persatu ditangkap dan disiksa agar murtad dari imannya, tak terkecuali juga Romo Franz. Tanggal 13 November 1647, ia ditangkap saat pergi memberikan sakramen kepada orang sakit dan dilemparkan ke penjara lokal paling buruk. Yang unik adalah ketika dalam kondisi terpuruk seperti ini, ia masih bisa mewartakan Injil Kristus, guys, kepada orang-orang di dalam penjara, bahkan hingga membuat suatu persekutuan jemaat Kristus. Saya di sini bersama narapidana lain dan kami telah mengembangkan sebuah komunitas. Mereka bertanya kepada saya tentang Injil Tuhan. Saya tidak khawatir mengenai keluar dari sini karena saya tahu saya melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak mengizinkan saya tidur malam untuk berdoa, maka saya berdoa di tempat tidur sebelum fajar. Saya tinggal di sini dalam sukacita yang besar tanpa rasa khawatir, karena saya tahu saya di sini untuk Yesus Kristus. Mutiara yang saya temukan di sini akhir-akhir ini tidak selalu mudah ditemukan. Ia lalu diinterogasi oleh para penguasa Manchu. Berbagai macam tuduhan dari A sampai Z dituduhkan kepadanya, mulai dari berpolitik, melakukan sihir, menentang pemujaan leluhur, dan lain-lainnya. Ini membuatnya harus menderita penyiksaan fisik yang sangat mengerikan, guys. Bahkan pergelangan kakinya remuk, sehingga ketika ia diadili, ia harus diseret oleh para algojo. Melihat keteguhan hati beliau, para penguasa mulai penasaran apa sih yang bisa membuat orang ini goyah.
Orang ini tuh kok kuat banget ya, disiksa gitu nggak ada teriak-teriaknya, nggak ada sama seremnya. Manusia bukan sih ini? Gimana kalau kita coba tawarkan kepadanya kebebasan plus kekayaan, atau mungkin juga dengan kekuasaan gitu. Saya rasa dia pasti mau. Akan tetapi Romo Franz justru mengatakan bahwa ia lebih senang menderita bagi Kristus daripada mendapatkan itu semua. Para penguasa lalu naik pitam mendengar jawaban dari Romo. Dasar orang kurang ajar. Oke, kalau kamu mau bersukacita, kami turuti. Dan akhirnya ia kembali menderita cambuk dan aniaya hingga pada akhirnya ia dijatuhi hukuman mati tanggal 15 Januari 1648 dengan cara dipenggal atas tuduhan penghasutan. Romo Francis kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-10 tahun 1909 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 2000. Ia menjadi martir pertama dari umat Kristen di tanah Tiongkok. Teman-teman, ada banyak hal nih yang bisa kita contoh dari kisah hidup Santo Francis Ferdinand. Tapi yang paling menarik adalah dalam keadaannya yang sulit di dalam penjara, ia masih bisa mewartakan Kristus. Kita pasti pernah guys berada di posisi yang sulit seperti Santo Francis. Mungkin ketika bisnis kita sedang merugi, atau ketika dapat nilai jelek, atau juga ketika kita tidak lulus pelajaran, dikucilkan teman-teman, dan lain-lainnya. Pertanyaannya, apakah kita dalam posisi tersebut masih mewartakan Kristus? Loh, gimana sih masih mewartakan Kristus? Orang masalah sendiri aja belum selesai, gimana mau mewartain Kristus? Yang bener aja dong. Nggak salah sih, tapi mewartakan Kristus itu bukan hanya kita bicara ke orang-orang aja loh guys. Itu hal kesekian sebenarnya. Yang utama sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mewartakan Kristus lewat perbuatan kita. Bagaimana kita bisa meniru sikap Kristus yang pernah mengalami posisi yang jauh lebih sulit daripada kita. Disitulah inti dari pewartaan Kristus yang sebenarnya. Nggak harus sampai bicara ke sana-sini tentang Kristus. Jadi teman-teman, semoga lewat teladan Santo Francis Ferdinand de Capilas, kita semua bisa terus mewartakan Kristus selama kita hidup di dunia ini. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Francis Ferdinand de Capilas. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Pamit, Red!